Oh, jadi kalau di suku Baduy nggak ada yang sekolah ya, Bu? Nggak ada yang sekolah, Pak. Nggak diperbolehkan gitu ya? Jadi adatnya nggak boleh sekolah. Kalau di sini namanya Ninun. 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 Yang dibuat adalah tenun khas suku Baduy. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya berada di sebuah perkampungan suku Baduy yang berada di Provinsi Banten di Jawa bagian barat. Jadi Provinsi Banten itu dulu masuk wilayah Provinsi Jawa Barat dan sekarang sudah menjadi provinsi sendiri, memekarkan menjadi provinsi sendiri. Nah, di wilayah Provinsi Banten ini masih ada suku di pedalaman, yaitu suku Baduy yang menghuni di sekitaran daerah Kabupaten Lebak. Ya, daerah Kabupaten Lebak. Jadi perjalanan kalau dari pusat kota Jakarta, kayak kemarin saya melakukan perjalanan dari Tanah Abang menggunakan KRL untuk sampai ke Lebak itu butuh waktu sekitar 2 jam. Nah, dari stasiun ini yang ada di Lebak itu sampai ke arah sini menggunakan angkot itu kurang lebih sekitar 2 jam untuk sampai perkampungan sini. Ini kira-kira semacam ini suasana pagi di perkampungan suku Baduy. Kita coba jalan-jalan untuk menyusuri perkampungannya. Jadi di sini memang benar-benar masih alami. Kita tidak akan menemukan jalan aspal, kita tidak akan menemukan jalan jalan semen. Kita juga tidak akan menemukan rumah-rumah yang berbentuk beton atau semen. Semuanya di sini masih benar-benar alami. Di sini untuk warganya juga tidak diperkenankan untuk memelihara kambing atau sapi. Jadi adat istiadatnya di sini sangat kuat sekali. Kalau termasuk listrik juga itu tidak diperkenankan. Motor, apalagi motor atau mobil itu tidak bisa, warga sekitar sini tidak bisa untuk memakainya. Jadi benar-benar alami. Kalau pergian jauh kita harus pakai jalan kaki gitu kira-kira. Nah, ini rumah-rumahnya semacam ini. Dindingnya itu terbuat dari bahan kayak semacam bambu yang dianyam gitu. Rata-rata semuanya kayak gitu. Kemudian untuk atapnya kalau tidak terbuat dari kayu daun semacam ini, ada yang terbuat dari ijuk pohon 6. Oke. Nah, ini kira-kira suasana pagi di perkampungan warga suku Baduy seperti ini. Ini rumah-rumahnya kayak gini kira-kira. Bang. Kalau kita perhatikan juga jalanannya tetap menggunakan bebatuan yang ditata rapi. Jadi tidak licin, tapi tidak menggunakan semen. Rumah-rumahnya selalu menggunakan kayak semacam ini, kayak panggung gitu bisa dikatakan, ada tiangnya.
Jadi masing-masing rumah kayaknya kurang lebih sama. Mandinya di mana? Di bawah. Ada sungai berarti di bawah. Oh. Jadi kayak gitu. Kalau mau lihat ke bawah sungainya boleh tidak? Ikut ya? Nah ini saya mau coba ikut ke bawah lihat sungainya. Ibu. Jadi kalau mandi kita ke sungai. Oh, di sini sungainya. Dek, jadi di sini juga ada air. Ini air dipakai untuk apa nanti? Untuk minum. Air ini untuk minum ya? Oke, untuk minum. Jadi ini airnya untuk minum. Berarti ini dari dalam apa sela-sela ini ya, Mang ya? Apa? Sumbernya. Sumbernya. Sumbernya di atas. Oh, di atas bukan. Ya. Oh, iya ya. Saya pikir di sela-sela pohon ini, bambu jauh sekali ternyata di atas sana. Oke. Jadi kalau kita melihat di sini untuk mandinya, ini menggunakan bak semacam kayu kayak gini. Nah, ini bak kayu. Tapi ini kebetulan udah mulai kurang. Jadi kalau malam itu terisi penuh. Nah, kalau pagi orang banyak pakai ya, banyak yang memakai. Jadi udah kelihatan surut. Nah, itu kayak gini. Karena faktor kemarau. Faktor kemarau juga ya. Kalau nggak gini mah gede. Oh, begitu. Ini yang di apa namanya? Ken-ken kayak gini ini untuk air minum ya, Mang ya? Bukan untuk mandi. Oh, untuk tabungan mandi juga. Ya. Oh. Kalau udah tabungan kan tinggal bawa bak aja. Jadi Mang ini di sini untuk laki-laki. Kalau yang perempuan di bagian bawah gitu. Iya. Alirannya sendiri-sendiri ya? Aliran apa namanya? Yang perempuan mah ada sumbernya. Oh, ada sumbernya yang di bawah sana. Saya izin untuk YouTube ya, Mang ya? Iya, iya. Nggak apa-apa ya? Oke, makasih ya. Ayo mandi, kalian udah harus mandi nih, udah pagi-pagi gini, segar nanti. Oke ya, saya jalan dulu ya. Jadi ada tempat yang untuk cowok, ada juga tempat yang untuk cewek. Yang cewek yang bagian bawah sana. Nih. Jadi mereka juga banyak yang apa namanya bawa cucian atau ibu ya, itu bawanya ke sungai sana. Ibu ke sungai ya Bu ya? Bu. Oke, jadi kira-kira semacam ini suasana pagi ini nanti bakalan dijadikan tempat jualan di sini. Jadi teras-teras rumah ini yang mau jualan bisa digunakan untuk jualan. Mang, wah yang tadi malam di rumah Bang Jali. Bang Jali ya dulu yang dekat situ ya. Iya. Oh tinggal di sini, Mamang. Ini rumah. Oh rumahnya di sini. Ada jualan juga ya, Mang ya? Memang di depan sini jalan ini bisa dikatakan jalan utama gitu apa? Iya, jalan utama. Oh, jadi mereka orang kalau misalkan wisata mau ke sini ini melewati jalur ini ya, Mang ya? Iya. Biarpun kayak gini ini jalan utama ini. Nah, di sisi jalan ini banyak orang yang berjualan. Tuh. Wah. Ini punya sendiri atau ngambil dari orang? Iya. Ada yang ambil dari orang? Iya, ini namanya pengepul. Oh, pengepul. Iya. Jadi banyak durian nih karena sekarang lagi musim durian ya, Mang ya. Iya.
kita di sini pakai bahasa Sunda. Sunda. Sunda semua. Sunda. Oh gitu. Sunda semua. Tapi ada perbedaan enggak dengan yang Sunda di daerah mana namanya? Paling logat Logat kata doang. Sunda daerah semua. Tapi Bandung cuma- ya. Itu terkenal Cuma dengan misalnya halusnya. agak panjang, Hmm. agak pendek gitu. Oh gitu. Tapi bahasanya Sunda semua. Sunda semua. Kalau saya nyebut Sunda kasar. rumah itu bahasa Imah. Imah. Kalau ini namanya, kalau orang ini bilangnya imah. Imah. Jadi kalau tradisi pakaiannya yang laki-laki biasanya memakai topi atau apa namanya itu? Ya diikat Ikat kepala. di kepala. Terus Ya paling ya kalau gini aja baju pendek, ya celana pendek yang enggak pernah yang laki-laki pakai celana panjang enggak ada. Enggak diperbolehkan. enggak diperbolehkan, itu bukan enggak. Oh. Bang, saya jalan dulu, Bang, ya. Ya. Kita jalan dulu ke bawah sana. Mari Mang, saya jalan dulu Mang. Ya bawah dulu. Ke sungai teh. Rajinnya si Neng nih. Pagi-pagi udah nyapu. Ini- sekolah iya. Hah? Kurang dia mati sekolahnya gitu Pak. Oh, sekolahnya nggak macam ini. Belajarnya Belajar rajin nyapu halaman itu. Ini persiapan untuk apa? tinun. Oh, untuk tenun. Wah, jadi kayaknya hampir mirip dengan suku Dayak ya, Bu ya. Saya kalau di suku Dayak itu banyak kan ibu-ibunya itu Tinun. suka nenun gitu. Di rumah panjang itu saya perhatikan mereka itu kegiatan ibu-ibunya nenun. Kalau di sini namanya Ninun ini. ninun. Ninun yang dibuat adalah tenun khas suku Baduy. Ya. Jadi warnanya atau coraknya beda-beda ya, Bu ya? Beda-beda ya. Heeh. Beda warna. Ini rencananya nanti dibikin apa ini? Dibikin Selendang. oh selendang. Selendang. Hmm. Kalau ibunya atau si istri itu menenun, kalau suaminya atau si bapak itu biasanya Di lawang. di Di lawang. leweng itu apa? Ladang. Ladang. Di Oh, ladang. nanam padi ya. Heeh. Jadi kalau di sini ini untuk padinya setahun sekali ya, Heeh. Ibu, setahun sekali. Enggak kayak dengan model apa namanya? Nanam padi yang bagian warga pada umumnya. Sama kayaknya di daerah Kalimantan yang warga Dayak pun gitu. Mereka kalau nanam padi itu biasanya di ladang gitu, bukan di sawah ya Bu ya. Di ladang. Kemudian Huma. apa namanya? Huma. Uma namanya. Uma ya. Ya di sana pun kayaknya umah gitu. Huma. Oh uma. Huma. Huma. Humah itu ladang katanya. Ya banyak kesamaan kalau saya perhatikan antara warga suku Baduy dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan. Oke, ini cara membuat ninun atau meninun. Ninun. Ninun, menenun. Hari-hari kayak gini. Ini pagi hari ibu sudah siap-siap menenun. Kan, Huma. Itu kadang-kadang ke ladang ke rumah gitu. Kadang-kadang menenun. Ini anak ibu. Oh. Ya jadi untuk gadis Baduy itu terkenal kecantikannya. Ya Bu ya, cantik-cantik ya. Gadis Baduy itu cantik-cantik. Eta itu cucu. Oh ini cucu. Iya namanya Romsa. Oh, Ada di bisa. Lembur Baru, Kampung Baru. Oh ada di Kampung Baru. Udah berkeluarga, Kan. Belum? Masih iya. masih gadis. Masih gadis ini. Oh, No iya, yang ini? Marsa itu geus bawa anak tuh ini. Oh udah berkeluarga, udah punya anak namanya Marsa. Itu? Yang itu? Sama Marsa juga itu. Sama. Oh sama. Iya ke pameran tadi. Oh, iya. Oke. Geus bawa
anak merasa. Oh, udah punya anak. Rum sama masih gadis kene lembur nak. Jadinya di Jalan Gacebo Kampung Baru. Dianya. Oh. Si Neng, makan apa Neng? Bubur? Oh, beli di sini. Ada si ibu jualan gitu ya. Namanya siapa? Hah? Juati. Oh, Juati. Jadi ibu ini yang pakaian kayak gini yang biasa dipakai untuk warga sini pada umumnya ya Bu ya? Iya. Ini baju kayak gini. Kebaya. Kebaya. Oh, namanya baju kebaya. Kebaya. Jadi anak gadis kecil pun biasanya memakainya kayak gini ya. Kadang-kadang kayak gini bisa pakai kaos bisa. Oh, pakai kaos bisa gitu. Jadi kayak gini kira-kira suasana di kampung suku Baduy. Tapi ini masuk bagi Baduy luar. Juhati. Ini Sineng mandinya di sungai ya? Sungai. Nah. Kelas berapa Neng? Enggak sekolah. Oh, enggak sekolah. Oh, jadi kalau di suku Baduy nggak ada yang sekolah ya Bu? Enggak ada yang sekolah Pak. Nggak diperbolehkan gitu ya? Jadi adatnya nggak boleh sekolah. Tapi mereka tahu juga kalau misalkan baca gitu, tahu juga. Kadang-kadang tahu. Ada. Oh, Kadang ya. Kamu tahu baca enggak? Enggak. Nanti tahu ya, besarnya mungkin tahu ya. Sekarang belum. mudah-mudahan, Pak. Hah? Mudah-mudahan tahu ke. Tapi kalau yang dewasa gitu tetap tahu kali ya. Tahu kadang-kadang. Sedikit. Oh iya. Itu memang bagian dari tradisi ya Bu ya, kearifan lokal. Jadi di sini memang gitulah. Tidak diperkenankan sekolah, tidak diperkenankan membangun rumah dengan menggunakan bata ataupun apa namanya itu? Semen gitu ya Bu ya. Kemudian tidak diperkenankan membangun jalan ini. Jadi jalanan di sini ini masih jalan kayak gini, jalan apa namanya? Batuan gitu. Batuan. Jadi memang gitu kondisi asli masih. Jadi benar-benar berasa di tahun zaman dulu gitu ya Bu ya. Listrik nggak boleh masuk juga Bu ya. Enggak boleh Pak. Terus kalau misalkan mau nonton TV nggak ada sini. Enggak ada. Nggak ada. Mau nonton TV keluar. Oh, keluar ke warga luar sana. Gitu. Jadi di sini juga tidak pernah ketemu dengan TV. Apalagi kayak kendaraan roda 2 motor atau mobil itu nggak ada. Memang benar-benar memegang tradisi gitu, teguh tradisinya. Oke, jadi kita jalan-jalan. Tadi malam saya nginepnya di rumah Bang Jali di sini. Ini kira-kira tempat nginep saya tadi malam. Oke, jadi kalau saya simpulkan, karena saya biasa juga masuk di perkampungan Dayak, hampir mirip bisa dikatakan. Oke, jadi kalau saya perhatikan ada beberapa persamaan seperti yang tadi saya nanya. Untuk ladang itu disebutnya umah. Kemudian saya masuk di beberapa perkampungan Dayak itu, di sana sebagian juga masih membangun kayak semacam lumbung padi. Nah, di sini juga banyak sekali lumbung padi. Terus ada juga yang persamaannya ya, apa ya persamaannya? Kata orang untuk ceweknya itu, gadisnya itu cantik-cantik. Untuk gadis suku Baduy. Kemudian ada lagi apa ya? Setiap setahun sekali di suku Dayak itu ada istilahnya gawe Dayak. Jadi semacam selamatan atau syukuran untuk hasil padi. Di sini juga gitu. Setiap setahun sekali diadakan selamatan, namanya itu Seba. Kalau nggak salah kurang lebih semacam itu, Seba. Jadi hampir mirip-mirip, ada banyak kesamaan antara suku Baduy yang ada di Jawa dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan. Kurang lebihnya semacam itu. Cuman di sini memang benar-benar tidak diperkenankan untuk membangun. Maksudnya rumah-rumah juga masih utuh semacam ini, semacam kayak dulu gitu. Terus jalanan juga tidak diperkenankan untuk membangun menjadi jalanan semen. Jadi semuanya jalanan itu jalanan bebatuan semacam ini. Ya, kira-kira semacam itu mungkin. Itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana pagi di perkampungan suku Baduy. Ini masuk di
Kabupaten Lebak, pedalaman Lebak ya maksudnya, masuk provinsi Banten di ujung barat Pulau Jawa. Gitu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Kopinya nggak ada cemilannya, Pak. Udah Bu, enggak apa-apa. Saya udah diperlakukan gini ya udah seneng sekali Bu. Juga. Yang membedakan antara suku Baduy dalam dengan suku Baduy luar, kira-kira apa? Nah, pakaiannya dong. Pakaiannya. Kalau yang di dalam? Kalau Baduy dalam kan laki-lakinya pakai kain segini, tenunan. Nah, bajunya hitam sama putih. Oh begitu. Kalau ikatnya? Ikatnya putih. Putih. Kalau perempuannya? Perempuannya sama hitam sama putih. Oh pakai begitu. Kain. Terus kalau yang luar? Yang luar kan biru sama hitam. Biru sama hitam. Itu yang membedakan. Iya. Oh jadi kalau yang Baduy luar itu warna biru sama hitam, termasuk yang dipakai teteh ini ya teh ya? Iya. Jadi untuk ikat kain kain bawah itu kalau bisa dikatakan sebagai apa ya? Aros. Sarung. Namanya aros. Aros. Nah, itu warnanya dominan warna biru. Terus kalau yang bagian atas ini namanya Kebaya. kebaya, tapi warnanya hitam gitu ya. Semuanya rata-rata sama. Kemudian kalau misalnya dari segi rumah teh, di sini katanya bisa menggunakan paku juga ya? Bisa. Oh boleh gitu. Kalau di sana di daerah, Pakai rotan. oh pakai rotan, jadi diikat. Iya. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dengan menggunakan paku gitu ya. Oh gitu. Itu yang kira-kira sedikit membedakan antara Baduy luar dengan Baduy dalam. Kalau keseluruhan tetap sama ya, adat istiadatnya ya. Sama. Mereka yang di atas sana tidak diperkenankan untuk anak-anaknya sekolah juga tidak boleh gitu ya. Di sini juga gitu ya teh ya. Ini kalau masak ditungku pakai kayu. Ditungku pakai kayu. Jadi di dalam gitu ya. Dan semua rumah di sini dipakai model rumah panggung gitu ya. Iya, semua rata. Rata. Itu ada namanya nggak yang di depan itu, yang kayak teras itu tuh? Apa namanya itu? Yang di mana? Itu yang kayak tempat duduk yang di depan kayak gitu tuh misalkan. Teras kan? Namanya kalau bahasa di sini sesompang. Sesompang. Oh, Buat nyantai. buat nyantai. Iya, yang di depan rumah itu ya. Iya. Nah, jadi kalau saya pernah pergi di rumah panjang Dayak di Kalimantan itu ada namanya sami atau ruwai gitu. Itu di dalam bahasa Dayak Iban namanya ruwai. Kalau dalam bahasa Dayak Kanayan kalau nggak salah sami gitu. Jadi ada juga pantai gitu. Itu tempat istirahat juga. Oke, ini jadi kita masuk di ruangan dapur sama Teteh. Teteh lagi masak nasi ya Teh ya? Iya, namanya ngakel. Ngakel namanya. Ngakel. Oh. Masak nasi di Baduy kayak gini. Oh, caranya kayak gini. Dikukus, terus kalau udah matang diakel. diakel namanya. Ini pakai kayak kayu, Kayak dulang. tulang ya, tapi banyak dari kayu ya. Iya. Nah, ini tungkunya di sini. Jadi kebiasaan ataupun model cara masaknya warga suku Baduy kurang lebih semacam ini. Nasinya hasil dari nasi kita ya, apa padi yang Ada ditaruh? yang hasil panen di sini, tapi sekarang lagi males numbuknya kan ditumbuk nggak digiling. Jadi kalau makan sehari-hari beli. Oh gitu. Oh jadi kalau padi di sini banyak kan ditumbuk ya? Iya, Oh bukan digiling, bukan di rice mill gitu bukan ya? bukan nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Ya harus pakai tumbuk modelnya. Jadi memang benar-benar zaman dulu sekali ya modelnya di sini. Adat istiadatnya itu masih terjaga dengan baik. Bisa dikatakan sebagai kearifan lokal. Dari hal-hal yang semacam tadi yang kita bicarakan itu semuanya termasuk kearifan lokal yang ada di suku Baduy sini. Ini saya disuruh nyarap katanya sama si ibu di kampung Baduy. Ada ikan. Buat cuci tangan. Iya, iya. Sak seadanya aja. Iya, iya, Bu. Makasih, Ibu. Oke, Bu, mari, Bu. Iya, Mangga. Makasih banyak ini disuruh sarap juga. Jalan-jalannya biar agak enak.
Tadi kalau manggil anak manggil mama itu apa? Mbok. Ambu. Ambu. Anak manggil mama itu ambu. Nek.